malam, Kak. Iya, kita akan melanjutkan kisah tentang panggilan Musa ya. Jadi silahkan Bapak Ibu langsung ke kitab Keluaran bab 2 mulai dari ayat 23 ya. Nah, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menjumpai Musa ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya ya. Nah, pada waktu itu Allah menampakkan diri kepada Musa. Tetapi yang tampak kepada Musa itu hanyalah semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Nah, kemudian kita perlu mengingat api itu sebagai tanda kehadiran Tuhan. Nah, kemudian pada kesempatan itu Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa dia sudah mendengar teriakan orang Israel meminta tolong karena beratnya penderitaan akibat perbudakan yang mereka alami. Nah, sekarang lihat ke bab 3 ayat 7 ya. Tuhan berfirman kepada Musa ini, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, karena Tuhan mendengar teriakan mereka dan memperhatikan kesengsaraan mereka, ayat 8, sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ini ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah, Tuhan berencana membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan bukan sekedar keluar, tapi Tuhan berniat untuk membawa mereka ke suatu negeri. Dikatakan negeri itu baik, luas, dan subur. Ungkapan berlimpah dengan susu dan madu itu menggambarkan kesuburan tanah itu. Nah, Tuhan tidak bertindak sendirian. Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan ini ya. Jadi Tuhan tidak dari surga turun lalu membawa orang Israel langsung gitu ya. Tetapi Tuhan mengutus Musa, ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa diutus untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kemudian Musa mengetahui kalau harus membawa orang Israel keluar dari Mesir, ini berarti Musa harus menghadap Firaun. Nah, karena itu dia bertanya di ayat 11, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Bapak Ibu ingat Musa itu sampai meninggalkan umurnya 120. 40 tahun pertama dalam hidupnya itu dihabiskan di istana Firaun. 40 tahun yang kedua dari umur 40 sampai 80, Musa itu tinggal bersama ini mertuanya ya. Kemudian 40 tahun yang ketiga dari umur 80 sampai 120, Musa membawa orang Israel, memimpin orang Israel dalam perjalanan ke Kanaan.
40 tahun di istana. Tapi Musa bisa mengatakan, siapakah aku ini sehingga aku yang menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa yang sudah lama menggembalakan kambing domba tinggal di Midian, khawatir ini ya, kalau harus menghadap Firaun. Bukan siapa-siapa dia di hadapan Firaun, maksudnya begitu. Tapi kemudian Tuhan menanggapi keberatan Musa, ayat 12. Aku akan menyertai engkau. Dan kemudian Tuhan memberikan tanda bahwa dia menyertai, dia mengutus Musa. Tandanya apa? Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, gunung ini itu gunung apa? Lihat bab 3 ayat 1. Waktu itu kan Musa menggembalakan kambing domba sampai di dekat gunung Horeb atau gunung Allah, atau juga disebut sebagai Gunung Sinai. Jadi pertanyaan saya waktu kecil Bapak Ibu, ini Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kenapa arahnya kok ke Gunung Sinai? Mengapa Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir terus menuju Sinai? Nah, jawabannya ada di sini. Tuhan memberikan tanda bahwa dia menyertai dan mengutus Musa. Tandanya apa? Nanti Musa akan membawa orang Israel beribadah kepada Allah di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Keberatan Musa sudah dijawab oleh Tuhan. Kamu takut, kamu khawatir menghadap Fir'aun. Tuhan mengatakan nggak masalah, aku menyertai kamu. Harusnya soal sudah beres. Tapi ayat 13. Lalu Musa menjawab kepada Allah. Namun, apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Nah, Bapak Ibu ingat ya, orang Israel tinggalnya di Mesir. Orang Mesir punya banyak dewa. Dan dewa-dewi Mesir itu punya nama. Bapak Ibu silahkan mengingat dewa-dewi Mesir. Yang Bapak Ibu ingat nama siapa misalnya? Dewara, Ra. Terus, ada lagi? Banyak kok jawabannya. Nggak ingat? Masa? Nggak ingat nama ISIS? Hmm? Nggak ingat. Osiris? Zeus, A- Zeus, Anubis? Anubis? Zeus, Hah? Zeus, oh Zeus iya, Yunani. Yunani, Yunani. Nah, ini Mesir. Contoh ya, Bapak Ibu ingat nama, nanti cari aja sendiri. Isis, Osiris, Anubis, kemudian ya ada, mungkin pernah ingat juga nama Horus. Nanti silahkan googling. Tetapi pada prinsipnya, orang Israel tinggal di Mesir. Orang Mesir itu punya banyak dewa. Dan dewa-dewi itu punya nama semua. Nah, Musa khawatir kalau dia datang ke Mesir, menjumpai orang Israel, lalu mengatakan, Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu. Lalu orang Israel akan bertanya, karena latar belakang Mesirnya itu, namanya siapa? Nah, kemudian menanggapi hal ini, ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu.
Jadi ketika ditanya ini nama Allah yang menjumpai Musa itu siapa? Lalu Allah mengatakan, namaku atau aku adalah aku. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu, silahkan mengingat terjemahan lain yang mungkin akan menjadi lebih sederhana. Jadi kalau di dalam teks ini kan aku adalah aku. Tetapi terjemahannya juga bisa aku adalah aku ada. Atau aku adalah yang ada. Nah, kemudian kenapa kok menyebut namanya seperti ini? Maksud nama kok kayak gini? Nah, Bapak Ibu tolong mengingat kata yang ada atau aku ada. Nah, ini akan bertentangan dengan dewa-dewi Mesir. Ketika nanti Tuhan mengirim tulah-tulah kepada orang Israel, kepada orang Mesir, dewa-dewi Mesir tidak berdaya. Dewa-dewi Mesir itu tidak berdaya di hadapan Allah Israel. Nah, tidak berdaya itu sama dengan tidak ada. Sedangkan Yahweh, Allah Israel, itu adalah yang ada. Nah, bedanya apa? Yahweh itu ada, punya kuasa. Ketika dia mengirim tulah-tulah untuk orang Mesir, dewa-dewi Mesir tidak punya kuasa sama sekali. Baik, sekarang Bapak Ibu tolong ke Kitab Keluaran bab 20. Lihat bab 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Kemudian berikutnya lagi, Bapak Ibu silahkan ini agak jauh. Kedua Samuel bab 7. 2 Samuel bab 7 ya. Di 2 Samuel bab 7 ini Tuhan menjumpai Daud, bicara kepada Daud yang punya niat untuk membangun bait Allah atau rumah Allah. Lalu Tuhan tidak berkenan Daud yang mendirikan rumah. Yang akan mendirikan rumah adalah anak Daud. Nah, sekarang lihat ke bab 7, 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu, di 3 teks ini tadi, di Keluaran, bab 3, kemudian bab 20, lalu di kitab 2 Samuel bab 7 kita menemukan kata nama. Ya. Kembali ke Keluaran bab 3. Ehye Asyer Ehye. Aku adalah yang ada, atau aku adalah aku ada. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau di kitab Keluaran 20 tadi, akulah Tuhan. Perhatikan huruf besar semua ya. Akulah Tuhan Allahmu, aku Tuhan Allahmu. Jadi Allah Israel itu siapa? Allah Israel itu Tuhan. Klarifikasi Bapak Ibu.
Allah itu kata benda, bukan nama. Ketika kalau kata dasarnya sebenarnya adalah ilah, ILAH. Kemudian kalau ada kata Allah, L-nya double, itu karena di depan kata ilah itu ada definite artikel al. Al plus ilah jadinya Allah. Tetapi sekali lagi itu bukan nama, tetapi kata benda. Kita ini manusia, dia Allah. Kita masing-masing punya nama. Ya, sebutkan nama diri sendiri. Tapi kemudian Bapak Ibu kalau di rumah oleh anak-anak dipanggil dengan nama apa enggak? Bapak Ibu di rumah dipanggil dengan nama. Anak Ibu manggil Ibu dengan nama. Anak Bapak panggil Bapak dengan nama. Enggak. Enggak, Pak. Kualat. Iya, dipanggilnya dengan ayah, bapak, papa, papi, dedi, apalagi. Nah, kemudian sama orang Israel tidak pernah menyebut nama Allahnya. Memangnya namanya siapa? Nama Yahweh, Bapak Ibu, itu diambil atau berasal dari pernyataan diri Allah di bab 3 ayat 14 tadi. Kata Yahweh itu berkaitan dengan kata haya yang berarti ada. Jadi sederhananya Allah Israel itu namanya Yahweh. Tapi orang Israel tidak pernah memanggil namanya. Setiap kali ada nama Yahweh di situ, mulut orang Israel akan mengatakan Adonai. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuanku atau Tuhan. Karena itu, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Yahweh itu langsung menjadi Tuhan huruf besar semua. Begitu, bisa dipahami? Jadi setiap bangsa punya ilah. Ada bangsa-bangsa yang punya banyak ilah. Orang Israel punya satu ilah. Bangsa-bangsa lain punya dewa-dewi. Mereka punya banyak ilah. Mereka masing-masing punya nama. Nah, nama ilah Israel itu adalah Yahweh. Tapi orang Israel tidak pernah menyebut namanya langsung. Jangankan menyebut nama langsung. Ya, menyebut nama orang tua langsung saja itu enggak biasa untuk orang Asia. Nah, karena itu orang Israel kalau memanggil nama Yahweh, mereka akan memanggilnya dengan sebutan Tuanku atau Tuhan. Nah, sekarang kembali ke kisah Musa ini tadi ya. Musa khawatir kalau sampai orang Israel bertanya tentang nama Allah yang menyatakan diri kepadanya, dan Allah itu sudah menyatakan diri, Aku adalah yang ada. Begitu. Nah, kemudian lihat ke ayat 15. Ini pesan Tuhan untuk Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Nah, kalau ketemu kata Tuhan, huruf besar semua, maka dalam teks Ibrani, ini ada 4 huruf, YHWH, dan biasa dibaca Yahweh gitu ya. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Ya. Nah, itulah namaku untuk selama-lamanya. Bapak Ibu lihat, dari aku adalah yang ada, ayat 15, Yahweh Allah nenek moyangmu. Nah, jelas di situ ada nama kan? Telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dengan itulah aku dipanggil turun-temurun.
Kemudian pergilah kumpulkanlah tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Yahweh Allah nenek moyangmu Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sungguh memperhatikan kamu juga apa yang telah dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Yahweh Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Allah kami. Jadi pesan Tuhan, kamu temui para pemuka Israel. Sampaikan pesanku. Kalau mereka mendengarkan ucapanmu, maka kalian semua pergi ke Fir'aun. Temui Raja Mesir itu dan minta izin untuk beribadah di gurun 3 hari perjalanan dari Mesir. Nah, Bapak Ibu, lihat bab 3 ayat 12 tadi ya. Apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi langkah awal yang harus dilakukan Musa, bicara kepada para pemuka Israel, lalu bicara kepada Fir'aun, dan berikutnya pergi ke gurun untuk mempersembahkan korban. 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Bapak Ibu, perhatikan dipaksa oleh tangan yang kuat ini. Kasih tanda di situ ya. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu, barulah ia akan membiarkan kamu pergi. Dan nanti, kalau orang Israel pergi, lihat ayat 21. Aku, Yahweh ya, akan membuat orang Israel, orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini, sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Dia perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang menumpang di rumah tetangganya barang-barang perak dan emas serta kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Nanti waktu itu ya, kamu akan merampasi orang-orang Mesir. Ucapan Tuhan ini kan sebenarnya sudah jelas kan ya. Musa, kamu temui orang pemuka Israel, habis itu temui Fir'aun. Fir'aun benar tidak akan mendengarkan kamu. Tapi aku akan memaksa Fir'aun untuk membiarkan kalian pergi. Dan kalau Fir'aun sudah memaksa kalian pergi, kalian tidak akan pergi dengan tangan hampa. Nah, beres kan sebenarnya? Bab 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Ini kekhawatiran Musa. Kalau aku menjumpai orang Israel, lalu orang Israel tidak percaya kepadaku, dan mereka tidak percaya bahwa engkau mengutus aku, terus harus bagaimana? Nah, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada Musa 3 mukjizat. Lihat di ayat 3. Tongkat. Kemudian Tuhan berfirman di ayat 3. Lemparkan tongkat itu. Lalu Musa melemparkan tongkat. Tongkat berubah menjadi ular. Musa sampai lari. Karena apa? Ya takut. Tongkatnya berubah menjadi ular.
Lalu Tuhan bilang, ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Ular itu berubah jadi tongkat lagi. Ayat 5. Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Yahweh Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepada. Itu tanda yang pertama. Atau mukjizat yang pertama. Yang kedua, masukkan tanganmu ke dalam jubah. Ayat 6. Musa memasukkan tangannya ke dalam jubah. Dan ketika tangan dikeluarkan dari jubah, tangannya kena penyakit kulit. Tangannya berubah menjadi putih seperti salju. Lalu Tuhan minta, masukkan lagi tanganmu ke dalam jubah. Musa memasukkan tangannya ke dalam jubah, lalu tangan itu pulih seperti sedia kala. Ini mukjizat yang kedua ya. Lalu keterangan dari Tuhan ayat 8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mukjizat yang pertama, mereka akan percaya kepada mukjizat yang kedua. Masih ada satu mukjizat cadangan. Kalau sampai melihat mukjizat yang pertama, melihat mukjizat yang kedua, orang Israel tidak percaya, maka ada mukjizat cadangan. Ayat 9. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Pertanyaan Musa tadi, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan karena tidak percaya, tidak mau mendengarkan aku? Menanggapi situasi ini, Tuhan memberikan dua mukjizat untuk meyakinkan orang Israel. Kalau dua mukjizat itu belum meyakinkan orang Israel, Musa bisa menampilkan mukjizat yang ketiga. Nah, Musa dibekali dengan 3 mukjizat kan. Nah, kemudian ayat 10. Lalu Musa berkata kepada Yahweh, maaf Tuhan, dari dulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, lihat, aku bukan orang yang pandai bicara. Sebab aku berat lidah dan tidak lancar berbicara. Ini urusannya apa kok Musa ngomong seperti ini? Bapak Ibu, tugas Musa yang pertama adalah menjumpai orang Israel kan untuk berbicara. Habis itu menemui Firaun, bicara lagi. Dan Musa mengatakan, aku berat lidah, aku tidak pandai bicara. Bapak Ibu masih ingat ini umur berapa Musa ini? Sudah 80. 80 bilang nggak pinter omong. Ya, kemudian ingat ya, dia dididik di Mesir. Tapi kemudian ya situasi padang gurun jangan-jangan sudah membuat Musa berubah lagi. Kemudian ada juga yang ini kata berat lidah itu, kemudian ada yang memahami Musa itu nggak bisa ngomong R. Itu namanya apa kok nggak bisa ngomong R? Ideal. Pelo, Ada yang menerjemahkannya begitu. pelo. Ya, karena ini kata berat lidah, ada yang memahaminya begitu. Tapi yang jelas ditambahkan di sini, dia tidak lancar bicara. Terus setelah mendengarkan Musa mengatakan, aku nggak pinter omong. Terus Tuhan akan mengatakan, oh ya udah aku cari yang pinter omong itu. Enggak. Lihat ayat 11. Tetapi Yahweh berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Yahweh, yang membuat telinga, yang membuat mulut, membuat lidah itu loh, Yahweh.
Jadi kalau Musa mengatakan aku nggak pinter omong karena belat lidah, itu bukan masalah untuk Musa. Lihat kalimat berikutnya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Nih, Musa menyampaikan keberatan. Setiap keberatan yang diajukan oleh Musa, Tuhan menanggapi. Termasuk ini yang mungkin paling berat ya, nggak pinter omong. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menolong lidahmu. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu ucapkan. Wah, enak sekali kan begitu. Nggak usah mikir, nggak usah pusing. Ikuti saja. Lalu mulut akan mengucapkan apa yang diucapkan oleh Allah. Sebenarnya masalah selesai. Tapi lihat ayat 13 Bapak Ibu. Musa berkata, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Apa arti kalimat ini? Musa menolak untuk diutus kan? Utus orang lain saja Tuhan. Oh, jadi keberatan-keberatan yang sebelumnya diajukan oleh Musa Alasan. itu bukan aku sanggup tapi aku punya kelemahan, bukan itu. Tapi Musa merasa diri kurang, lemah, takut, dan karena itu seolah-olah Musa mencari-cari alasan supaya nggak diutus. Sampai akhirnya Musa mengatakan, Tuhan utus orang lain saja. Terus Tuhan disuruh nurut kepada Musa gitu. Oh ya udah kalau kamu nggak mau ya sudah. Kalau sampai Tuhan berkata begitu, pertanyaannya jadi Tuhannya itu, Allahnya itu Yahweh apa Musa? Nah, ayat 14 tidak ada kalimat yang lebih halus. Yang halus seperti tadi ya. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan berfirman. Bapak Ibu lihat, dalam murkanya pun Tuhan masih ngomong baik ini. Bukankah dia abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersuka cita. Tuhan masih menunjukkan, Harun abangmu akan menolongmu. Dia pandai bicara. Apa yang harus dilakukan Musa? 15. Engkau harus berbicara kepadanya. Berbicara kepadanya itu untuk disampaikan kan? Itu ungkapannya menaruh perkataan dalam mulutnya. Jadi menyampaikan pesan, menitipkan pesan, saya bicara kepada teman saya untuk menyampaikannya kepada teman saya yang lain lagi. Nah, itu ungkapannya adalah menaruh firman, menaruh ucapan di mulut teman saya tadi. Nah, kemudian aku akan menolong lidahmu dan lidahnya bicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Lihat, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bapak Ibu, ini silahkan membayangkan begini. Jalur normal harusnya ya, Yahweh bicara kepada Musa. Musa bicara kepada Israel. Ya, tapi kemudian Musa mengatakan dia nggak pintar bicara. Lalu apa yang akan terjadi? Yahweh akan bicara kepada Musa. Musa akan berbicara kepada Harun. Harun baru bicara kepada Israel. Jadi, kalau dikatakan engkau akan menjadi seperti Allah baginya, urutannya Allah, kemudian Musa, Israel. Sekarang urutannya ganti. Musa, Harun, Israel.
Musa menjadi nabi bagi Allah atau penyambung lidah Allah, demikian juga Harun akan menjadi penyambung lidah bagi Musa. Begitu maksudnya. Dan habis Tuhan murka, Musa terus bersemangat gitu menjadi penyambung lidah, menjadi utusan Tuhan. Musa mengerjakannya, tapi tidak langsung gagah berani. Bab 5. Keluaran bab 5. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kemudian Firaun menjawab, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang-orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan. Perhatikan, aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, supaya ia jangan mendatangkan sampar atau pedang. Nah, apa yang diminta oleh Musa untuk orang Israel itu di mata Firaun suatu kesalahan serius. 4. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu membuat bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah, melakukan pekerjaanmu. Nah, permintaan orang Israel, permintaan Musa tadi, membuat Firaun marah. Ya, ayat 5. Firaun berkata lagi, lihat, sekarang bangsa itu sudah terlalu banyak di negeri ini, dan kamu mau menghentikan mereka dari pekerjaannya? Lihat, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengawas kerja paksa dan atas bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka. Kamu tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti selama ini. Biarlah mereka sendiri pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus mereka buat selama ini tetap dibebankan kepada mereka, jangan dikurangi, karena mereka pemalas. Karena mereka pemalas, mereka minta izin untuk mempersembahkan kurban. Jadi ini bentuk kemarahan Firaun. Pekerjaan orang Israel diperberat. Mereka selama ini disuruh membuat batu bata, tapi ada suplai jerami. Sekarang suplai jerami ditiadakan. Orang Israel harus nyari jerami sendiri. Tapi jumlah batu bata yang harus dibuat masih tetap sama. Ya. Ayat 10. Pengawas kerja paksa itu serta mandornya pun pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu, pergi dan carilah sendiri jerami, entah di mana kamu mendapatnya. Namun hasil pekerjaanmu tidak boleh kurang sedikit pun. Nah, kemudian orang Israel belum ngerti apa yang terjadi ya. Ayat 12, bangsa itu menyebar ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan batang gandum sebagai pengganti jerami. Pengawas-pengawas kerja paksa itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan kerjamu yang dibebankan untuk sehari sama seperti pada waktu ada jerami. Lalu, pengawas-pengawas kerja paksa Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapa hari ini kamu tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti selama ini? Jadi mandor Israel, yang orang bangsa Israel, nggak ngerti mengapa pekerjaan mereka diperberat. Lalu ayat 15, sesudah itu mandor-mandor Israel pergi kepada Firaun,
dan berseru kepadanya, "Mengapa Tuanku bertindak seperti itu terhadap hamba-hambamu? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Lihatlah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orang Tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, dasar pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sekarang pergi, bekerjalah. Jerami tidak akan diberikan kepadamu, tetapi batu bata yang sama jumlahnya harus kamu serahkan." Mandor-mandor Israel menyadari betapa sulitnya keadaan mereka, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata yang ditetapkan kepadamu untuk tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, nih mereka sudah mulai tahu, "Kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian, kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami." Mereka, orang Israel, ya, menuduh Musa membusukkan nama kami. Karena berulang kali Fir'aun menuduh mereka pemalas, dan karena menuduh mereka pemalas, kerja mereka diperberat. Itu sama dengan Musa mencelakai orang Israel. Musa menjumpai Fir'aun. Karena Musa menjumpai Fir'aun, kemudian Fir'aun memberikan pekerjaan lebih berat kepada orang Israel. Itu sama dengan Musa memberikan pedang kepada Fir'aun untuk membunuh orang Israel. Dan kalau begitu situasinya, Bapak Ibu, ini bukan berita gembira, ini berita yang ya bisa gawat untuk Musa, karena tuduhannya seperti itu tadi. Nah, Musa harus berhadapan dengan orang Israel yang seperti ini, yang menyuruh Musa, yang mengutus Musa itu adalah Tuhan, bukan orang Israel. Jadi bukan orang Israel ya yang mengangkat Musa menjadi pemimpin mereka, tapi Yahweh mengutus Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan sekarang lihat ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umat ini? Terus, untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini. Dan engkau sama sekali tidak melepaskan umatmu." Musa komplain, menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan mendatangkan sengsara atas orang Israel? Lalu dalam situasi seperti itu, mengapa Tuhan mengutus aku? Ya. Nah, kemudian menghadapi situasi itu, Tuhan berfirman kepada Musa ayat 24. "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun." Perhatikan lagi, sebab dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Tunggu dulu. Tuhan akan menggunakan tangannya untuk memaksa Firaun dan orang Mesir melepaskan orang Israel pergi meninggalkan negerinya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu diklarifikasi silahkan. Tapi kalau bertanya silahkan nyalakan kamera dan berbicara. Ya silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Petro. Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan. Hanya Pak Ferry. Silakan Pak Heri. Selamat malam Pak Seto. Ya Pak, selamat malam. Itu yang
aku adalah aku atau Ye Hasar Ye, apa itu sama dengan yang dikatakan Yesus, akulah dia, itu ini. Mengapa Gitu. Bapak menanyakan atau mengindikasikan itu sama? Karena saya pernah baca, Pak, ada yang mengatakan seperti itu, Pak. Hmm. Nah, itu yang baca nggak ditanyain, malah tanyain ke saya itu, Pak. Begini, dalam Keluaran bab 3 ayat 14 tadi, Allah menyatakan diri. Ya. Dia menyatakan diri sebagai yang ada. Aku adalah, aku ada. Aku adalah yang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu di Perjanjian Baru, tunggu dulu. Bapak waktu itu membacanya di Injil apa, Pak? Matius kayaknya, Pak. Tapi di mana lupa, Pak? Bab berapa itu, Pak? Dalam Injil kita menemukan Yesus yang memperkenalkan, menyatakan diri dengan menggunakan kata akulah. Ya. Jadi kalau pakai bahasa Yunani, aku, ego itu aku, eimi itu adalah. Nah, kemudian ya sekarang berulang kali sebenarnya Bapak Ibu Yesus menggunakan kalimat itu ya. Kalau di dalam Injil Yohanes berulang kali Yesus mengatakan aku adalah roti hidup, aku adalah. Nah, kemudian ambil contoh. Bentar, pilih yang mana ya? Kalau di Matius yang di mana itu ya, Pak? Coba Bapak Ibu periksa ya, karena yang Yesus jalan di atas air itu loh, tapi yang di Injil Matius tolong dicari dulu. Yesus jalan di atas air enggak kalau di Injil Matius? Bentar, Pak. Bab 14. Matius 14. 22 itu, Pak, ya. Iya, ayat 27. Itu yang Bapak maksudkan atau bukan? Ya, yang Yesus mengatakan korelasi antara aku adalah aku dan aku Ya, adalah itu, Pak. nah, itu yang saya maksudkan, yang ego eimi yang Bapak maksud di Injil Matius, Iya, apakah yang ini? Gitu. iya, maksud saya berarti ketika Allah menampakkan diri, di situ Yesus sudah ada itu, Pak. Maksud saya begitu. Apakah Nah, seperti itu? nah, yang itu kejauhan. Iya. Yang kita temukan di Injil Matius, ya, Yesus menggunakan ungkapan cara berbicara yang sama dengan yang kita temukan dalam kitab Keluaran. Jadi kita nggak usah berpikir nanti seperti Injil Yohanes, tapi nanti campur-campur. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Nah ya, tapi nanti kalau bicaranya gitu ke terlalu jauh, bukan salah, tapi nggak pas. Tapi yang kita temukan, Yesus di dalam Injil berbicara dengan menggunakan ungkapan yang sama, serupa dengan yang kita temukan dalam kitab
Keluaran. Makna lebih lanjutnya ya kita tunda pembicaraan, enggak sekarang supaya enggak menjadi bingung gitu ya. Oh, Nah, oke Pak, kemudian makasih Pak. yang mirip yang ada itu artinya yang berkuasa. Dalam Injil Yesus ya lihat jalan di atas air, dan kemudian Yesus juga menunjukkan kuasa di atas danau atau di atas laut itu. Sementara begitu dulu Pak, karena nanti saya nggak mau bicara yang lebih jauh dulu. Tapi Iya, yang ada sama-sama menunjukkan kuasa. Ya, begitu Pak. ya, makasih Pak. Ya, mari. Pak Yosef dari Slipi, apakah ingin menyampaikan? Ya, silahkan nyalakan silakan, Pak. kamera dan berbicara Pak, supaya saya nggak Di bicara dengan layar hitam. 3 ayat 5. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ada pengertian apa Pak yang bisa kita gali dari ayat ini Pak? Suatu tempat atau benda itu menjadi kudus karena Allah hadir di situ. Nah, kita dalam gereja Katolik, orang Katolik itu hanya mengenal satu jenis kekudusan, yaitu kekudusan moral. Kudus itu artinya tidak berdosa. Orang Yahudi punya jenis kekudusan yang lain, yaitu kekudusan ritual. Kudus ritual itu artinya tidak bersentuhan dengan yang najis, atau kita mengatakan tahir. Tapi kemudian ada pemahaman yang lain mengenai kudus. Tanah atau tempat Tuhan pernah hadir, maka tempat itu, tanah itu menjadi kudus. Walaupun perang pembunuhan terjadi luar biasa banyak sepanjang sejarah di Israel, tetap saja kita mengatakan Holy Land. Kemudian gereja itu disebut kudus bukan karena pengikutnya, anggotanya itu pada suci, pada nggak berdosa. Gereja disebut kudus karena Allah hadir di gereja itu. Musa mendengar suara, tanggalkan kasutmu, karena tanah tempat engkau berdiri ini kudus. Sikap ketika menghadapi atau masuk ke tempat yang kudus, itu dengan menaruh, melepaskan kasut. Kasut itu alas kaki itu tempat kotoran. Kan alas kaki dipakai selain untuk melindungi kaki, juga untuk menjaga supaya kaki tidak kotor kan. Kasut, sandal, sepatu, nah itu kotor. Kamu ada di tempat kudus, maka yang harus kamu lakukan, sandalmu, kasutmu, dilepaskan. Begitu maksudnya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, mari. Baik. Ibu Helen mungkin bisa menyampaikan apa yang ditanyakan? Saya bacakan kalau tidak merespon. Pak Seto, ini ada pertanyaan dari Ibu Helen. Oh, silakan Ibu Helen. Saya lanjut aja Pak, saya punya internet connection tidak jelas. Oke. Baik Pak Seto, ini Ibu Helen bertanya, apakah yang dimaksud dengan YHWH itu adalah nama Allah seperti nama kita di KTP? Itu apakah sama atau berbeda? Maksudnya nama di KTP itu sebenarnya apa? Nama di KTP itu kan saya seperti Ferry gitu ya Pak Seto ya. Masalahnya nama Ferry itu bukan saya memberikan nama kepada diri saya. Ya kan? Ya. Tapi orang tua saya memberikan nama kepada saya. Lalu kalau saya mengatakan nama Yahweh itu seperti nama saya di KTP, nanti pertanyaan berikutnya, yang memberikan nama kepada Yahweh siapa? Kemudian, memberikan nama kepada seseorang, itu kalau di perjanjian lama Bapak Ibu, itu berarti menundukkan.
mengalahkan, menundukkan lah kalimat sederhananya. Ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang, Tuhan memberikannya kepada Adam supaya Adam memberi nama kan? Nah, itu artinya binatang-binatang ada di bawah kuasa Adam. Nah, kalau Yahweh, ini bukan orang Israel yang memberikan nama, tapi Allah yang menyatakan diri. Ya, Allah yang menyatakan diri. Aku adalah yang ada, itu tadi. Jadi bukan orang Israel yang memberi nama, tapi Allah yang menyatakan diri. Bapak Ibu, sebenarnya orang Israel kan nggak pernah menyebut nama Yahweh, ya. Dan kemudian karena nggak pernah menyebut nama dan hurufnya hanya konsonan YHWH, orang Israel bahkan sebenarnya tidak mengerti bagaimana menyebut, mengucapkan. Jadi YHWH konsonannya, vokalnya A, E. Nah, bacanya kok jadi Yahweh? Itu karena ya ketika teks Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ada kata begini, ya YHWH itu diterjemahkan menjadi Yahweh. AE-nya diambil, maka kemudian ya menjadi Yahweh. Tapi yang lain bisa membacanya Yehowa, EOA. Nah, vokalnya ngambil dari mana? Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, Allah itu Eloah, EOA. Vokalnya diambil, dipasang di YHWH, jadinya Yehowa. Gitu. Jadi saya tidak berani mengatakan nama seperti di KTP, tapi nama. Mau pakai KTP apa enggak, ini nama. Dan yang membedakan adalah nama ini bukan pemberian, tapi pernyataan diri Allah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan nama Yahweh. Bapak Ibu ingat tadi ya, di Keluaran bab 20, akulah Yahweh Allahmu. Di Keluaran bab 3 tadi, itulah Yahweh setelah mengatakan aku Yahweh, lalu dikatakan itu namaku. Dalam 10 perintah Allah juga, jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan. Nah, kita mau lihat ungkapan yang seperti itu. Begitu tanggapan saya, Ibu. Kalau belum jelas, tolong disampaikan lagi. Karena saya belum memahami yang kata, seperti nama di KTP itu. Ya. Pak Ferry, bisa tanya Pak Ferry. Sebentar Pak Edi. Dari Bu Helen mungkin sudah cukup jelas ya Bu Helen ya. Masih perlu saya perdalami supaya saya paham. Oh, iya. Yang perlu didalami yang mana? Jangan membuat yang mudah jadi sulit loh ya. Orang keliru tentang perkataan nama itu, Pak. Maksudnya? Ada yang menyangka Yahweh itu nama seperti nama Helen gitu. Ya. Maka saya lebih suka mengatakan kalau nama itu adalah pernyataan diri Allah. Kalau itu agak berbeda ya. Karena sebagus apapun nama Helen, itu pemberian. Ya kan? Tapi Yahweh itu bukan pemberian. Pemberian siapa? Tapi itu pernyataan diri Allah. Ya, begitu. Enggak usah dipikir susah-susah. Karena nanti di 10 perintah Allah jangan jadi saya nama Yahweh amamu dengan sembarangan. Bagaimana? Ya, karena ada orang yang mempertanyakan
Dan saya juga perlu memahami sepenuhnya supaya saya boleh menjelaskan juga. Kalau mau mempelajari lebih lanjut, Ibu Mindset pelajari bagus. yang tertulis dalam teks kitab suci. Bukan mikir sendiri, bukan mendengarkan sumber yang tidak jelas. Pelajari yang ada di dalam teks Alkitab. Itu yang nomor 1. Begitu, Bu. Nah, oke. Ya, lanjut. Baik, sebentar Pak Edi ya. Pak Haris sudah resen. Silakan Pak Haris. Terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Seto. Ya, Pak, selamat malam. Eh, ini Pak, teks yang disampaikan di bab 3 ayat 8, pesan Tuhan pada Musa agar membawa bangsa Israel keluar ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan. Tetapi kemudian ketika Musa dan Harun menyampaikan itu kepada Firaun, kenapa tidak diulang kalimat yang sama ya Pak? Menggunakan kalimat yang kesannya seperti pergi sementara. Jadi Lihat bab biarkanlah 3 ayat umatku pergi. 12, Pak. 12. 3 ayat 12. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah pada Allah di gunung ini. Ayat 18. Jadi, apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi yang negeri berlimpah susu tidak disampaikan ya Pak ya? Kira-kira orang Firaun akan mengatakan apa kalau Musa bicara seperti itu? Ya melarang Pak. Nah, itu sudah pasti. Karena ceritanya masih akan panjang. Tuhan tahu kalau Firaun bakal menolak. Dan ulang-ulang tadi disampaikan ya, Firaun harus dipaksa dengan tangan yang kuat. Itu berulang-ulang dikatakan dengan cara seperti itu. Karena ya awalnya bicaranya ya pergi beribadah di gurun. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu menjadi ya semakin tegas. Ya, karena itu tadi orang Israel, Firaun tidak akan melepaskan orang Israel begitu saja. Sudah pasti bangsa Israel di Mesir itu budak, tenaga kerja yang luar biasa. Kalau dilepaskan begitu saja ya mereka kehilangan tenaga kerja yang sangat banyak. Ya, memang awalnya begitu bicaranya. Ya, Terima kasih Pak Seto. ya Pak, begitu dong. Baik, silakan Pak Edi. Jika Selamat malam Pak Seto. Ya, selamat malam. Yang saya tanyakan tentang cara komunikasi antara Allah dengan Musa. Kalau di Kejadian bab 3 ini melalui atau dengan tanda semak yang terbakar, semak yang ada api di semak tapi tidak terbakar. Lalu selanjutnya itu kan masih banyak ini Allah berdiskusi dengan Musa hukum dalam Taurat gitu kan. Itu dalam bentuk apa ya, Pak? Ada ceritanya nggak itu ya? Bapak, saya minta maaf dulu ya. Yang seperti itu kita diskusikan waktu belajar pengantar perjanjian lama dulu ya. Kita pernah mendiskusikan. Jadi, yang diceritakan dalam kitab Keluaran ini bukan laporan pandangan mata. Ya. Jadi Tuhan menampakkan diri wujudnya kayak apa, terus ngobrol gitu. Kita tidak menemukan lagi yang seperti itu. Tapi apa yang nanti saya ngulang lagi kalau karena kita di tahap ini kita sudah menikmati ceritanya, Pak. Jadi bukan mendiskusikan,
yang seperti itu lagi. Karena nanti kalau saya bicara begitu lagi, sampai jam 9 saya akan berbicara. Jadi yang kita lakukan sekarang itu menikmati ceritanya. Nanti kalau ya tidak menikmati ceritanya, kita akan sibuk terus dengan itu, maka saya sampaikan itu di awal supaya nggak pahami dulu itu. Nanti dengan menikmati ceritanya, lalu kita akan bisa belajar. Saya ambil contoh langsung. Bapak Ibu ada yang pernah kayak Musa nggak? Nyari-nyari alasan untuk tidak melakukan tugas dari Tuhan. Ayo jawab. Mencari-cari alasan untuk tidak melakukan tugas dari Tuhan. Tidak ada. Enggak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Karena nggak pede, Pak. Terserah mau apa alasannya. Waktu masih muda mengatakan, nggak mau jadi prodiakon, nggak mau jadi ketua lingkungan, nggak mau kerja untuk gereja. Waktu masih muda jawabannya apa? Aku masih Lah ya. muda, masih sibuk, repot, nyari duit, dan seterusnya. Belum pantas, Pak. Belum pantas, itu kalimat yang sering diucapkan gitu kan ya? Tidak layak. Tidak pantas, tidak layak. Setelah usia lanjut ngomongnya gimana? Sudah tua. Sudah tua, yang muda saja. Tenaga kurang sudah, Pak. Pikiran kurang. Tenaga berkurang. Nah, jadi yang ketemu ujungnya apa? Aku tidak melakukan apa yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Itu yang kita perlu pelajari, kita hati-hati. Melihat kisah Musa, kita juga seperti bercermin. Bapak Ibu yang sudah pernah jadi ketua lingkungan, ada kan ya? Waktu kepilih jadi ketua lingkungan, pakai syukuran nggak waktu itu? Oh, tidak, Pak. Enggak lah, Pak. Malu. Enggak. Bencana, Pak. Dilantik Kenapa sama syukuran? pastornya. Musibah, Pak. Jadi, Bapak Ibu menjadi ketua lingkungan itu karena dipilih oleh Tuhan atau dijerumuskan teman? Ya, betul. Dijerumuskan. Dijerumusin teman. Dapat Nah, musibah. sekarang kita belajar dari Musa. Kita belajar dari Musa. Musa berusaha menghindar dari yang diperintahkan oleh Tuhan, yang ditugaskan oleh Tuhan. Ya, betul. Tapi kemudian yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mau, Tuhan menghendaki. Iya. Dan yang dikehendaki Tuhan, yaitu yang harusnya terjadi. Jangan mengambil alih posisi Tuhan, lalu saya memberi perintah kepada Tuhan, dan Tuhan yang harus nurut kepada saya. Nanti kalau kita perhatikan lebih lanjut, gitu ya, jangan-jangan terus penolakan-penolakan yang saya sampaikan kepada Tuhan, itu betul-betul bisa menghalangi dan menggagalkan terwujudnya kehendak Tuhan. Itu yang akan menjadi berat untuk orang yang percaya kepada Allah. Nah, lalu harusnya bagaimana? Lihat, kalau Tuhan memberikan tugas, kemudian orang melakukan yang ditugaskan oleh Allah, maka Tuhan akan menolong orang yang diberinya tugas itu. Musa nggak pinter omong. Apa yang dilakukan Tuhan apa? Yang bikin lidahmu itu siapa? Aku yang akan nolong lidahmu. Aku yang bikin lidahmu. Aku yang akan menolong lidahmu. Tetap kalau Musa ngomong, nggak pinter bicara. Itu ada Harun. Aku akan bantuin kamu, akan bantuin Harun. Nah, kalau Tuhan menunjukkan tugas yang harus dilakukan, maka Tuhan akan membantu orang-orang yang ditugasinya. Silahkan Bapak Ibu periksa. Selama ini sudah mendapatkan tugas apa dari Tuhan, saya mengerjakannya, dan kemudian perhatikan pertolongan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya ketika saya melakukan pekerjaan Tuhan itu. Dan Bapak Ibu kalau mengingat itu, nanti sebelum tidur ya, sambil ngelamun, Bapak Ibu ingat-ingat itu. Tuhan memberikan saya tugas, saya mengerjakan tugas, dan lihat pertolongan Tuhan.
tugas dari Tuhan itu bukan hanya soal bekerja untuk Tuhan di gereja loh ya. Itu penting, jelas. Tapi bukan satu-satunya. Bapak Ibu menjadi orang tua itu tugas dari Tuhan atau kecelakaan? Loh, waktu terima sakramen perkawinan ngomongnya gimana? Yang dipersatukan oleh Allah. Itu berarti yang menyatukan saya dengan pasangan saya siapa? Lalu kenapa kok saya disatukan dengan orang ini atau orang itu? Tugas kan? Dan kalau itu tugas, Bapak Ibu silahkan periksa sepanjang waktu bagaimana Tuhan menyertai, menolong Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan itu. Kemudian Bapak Ibu juga punya tugas di masyarakat. Yang akhir-akhir ini mungkin juga Bapak Ibu sudah mendengar profesi yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu juga sarana. Dan jangan-jangan itu adalah tugas, kemampuan atau sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita karena Tuhan mengendaki kita melakukan hal tertentu. Contoh yang sederhana, yang gampang, Bapak Ibu punya profesi, entah guru, entah di bidang kesehatan, bahkan Bapak Ibu berdagang, atau pekerjaan apapun, ya, apapun pekerjaan. Jangan-jangan di situ Tuhan memberikan kepada saya tugas, Tuhan memberikan kepada saya kemampuan, dan Tuhan memberikan kemampuan itu karena Tuhan ingin saya mengerjakan sesuatu. Saya ambil contoh, tapi contohnya yang sederhana ya. Bapak Ibu itu, misalnya ibu-ibu, ada yang pekerjaannya itu di bidang kesehatan, perawat atau bidan gitu. Itu memang profesi untuk mendapatkan uang, iya. Tapi tolong ingat-ingat, Bapak Ibu pernah, ibu-ibu yang perawat, yang bidan, pernah menolong orang, mengasihi orang lain dengan kemampuan itu. Apalagi hanya ibu bidan, ibu perawat yang bisa menolong. Kemudian Bapak Ibu silahkan ingat profesi masing-masing dah. Pertanyaannya begini saja, apakah Bapak Ibu pernah mengasihi orang lain dengan menggunakan profesi yang Bapak Ibu miliki? Gampang kan pertanyaannya? Pernah atau belum? Mosok nggak pernah, saya nggak percaya. Mosok setiap urusan pekerjaan pasti harus ada duitnya. Saya kok nggak yakin yang kayak gitu. Sering, Pak. Tuh malah sering. Jadi profesi yang saya miliki, keterampilan yang saya miliki, itu juga pemberian Tuhan. Dan Tuhan bisa jadi mengutus saya untuk mengerjakan sesuatu yang orang lain nggak bisa. Yang hanya saya yang bisa mengerjakan. Misalnya begitu. Yaitu tadi contohnya. Bapak Ibu, misalnya gini ya, saya ngomong yang saya nggak bisa ya. Kalau misalnya ngomongin kesehatan, gitu ya. Saya ngeliat orang muntah aja, saya udah bingung. Ngeliat orang muntah, ngeliat muntahan apalagi. Sampai sekarang saya belum pernah menolong orang yang muntah. Sampai sekarang saya belum pernah melakukan itu. Jelek kan kalau diomongkan. Tapi Bapak, Ibu yang lain, ada yang nolong orang kayak gitu tuh mudah sekali. Saya mendekati orang yang muntah, saya ikut muntah nanti. Atau saya pasti akan lari. Sudah melihat bentuknya saya jijik, lalu ada aromanya bikin saya mau muntah. Jadi saya berani bilang, kayaknya saya belum pernah nolong orang deh. Kalau urusan dengan orang yang masuk angin, yang muntah gitu, saya kayaknya belum pernah deh. Tapi yang lain, Bapak Ibu ada yang hebat sekali. Saya kan bilang hebat sekali membantu orang-orang kayak gitu itu. Bantu orang yang luka. Ngelihat darah, masih nggak masalah. Ngelihat luka menganga, itu masalah untuk saya. Nggak semua orang tega kan ngelihat luka, apalagi ngelihat luka yang yang sudah membusuk, apalagi yang begitu. Saya belum pernah mengasihi orang yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang lain, itu mah pekerjaan saya, gampang sekali melakukan itu. Nah, Bapak Ibu,
Ingat saja, yang seperti itu juga pemberian sekaligus tugas dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan tugas itu, ya kerjakan. Kerjakan. Kalau nggak dikerjakan, ya urusannya bukan dengan sesama, urusannya dengan yang memberi tugas. Sudah diberi kemampuan, terus sekarang diberi tugas. Mosok nggak dikerjakan. Musa itu loh ngerasa nggak punya kemampuan, ngomong aja nggak lancar. Tapi dia mengerjakan. Dan ketika mengerjakan, Tuhan menolong dia. Nah, Bapak Ibu, malam ini silahkan pikirkan itu. Yang sudah dikerjakan, lalu bagaimana Tuhan menolong. Dan kalau Bapak Ibu melihat, dan kemudian melihat pertolongan Tuhan ketika Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan dari Tuhan, tidur pun akan tersenyum nanti malam. Gitu ya. Nah, begini Bapak Ibu, jadi kita belajarnya, membacanya sekarang sudah di tahap ini. Membaca, memahami, menikmati, terus habis itu belajar apa yang dapat saya pelajari dari kisah ini. Begitu, Pak. Jadi Ya, minta maaf. makasih, Pak. Ya, jadi minta maaf, Pak ya. Ya, masih ada lagi satu lagi kalau ada. Ini Baik. tadi sekaligus pesan dari panggilan Musa ya. Baik Bapak Ibu, ada diberi kesempatan satu pertanyaan atau satu yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum lanjut? Oke, kalau tidak ada, silahkan mengingat lagi. Bentar. Bab 3 ayat 19. 3:19 ya. Aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Kemudian bab 5. Bab 5 ayat 24. Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Diulang. Dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, sekarang kita perhatikan tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan Tuhan punya lengan, punya ibu jari, punya kelingking gitu ya. Jadi kalau membayangkan Tuhan punya tangan dengan ibu jari sampai kelingking, itu tangannya segede apa coba? Yang dimaksudkan itu adalah, ya ini dengan bahasa manusia, kita akan menemukan tangan yang memaksa. Tangan yang kuat yang memaksa. Nah, yang kemudian akan tampak, itu adalah, Bapak Ibu lihat ya, bab 7 sekarang. Bab 7. Sekarang lihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku menjadikan engkau seperti Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu itu akan menjadi seperti nabimu. Keterangannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. 2, ayat 2. Engkau harus mengatakan semua yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya ia membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Firaun tidak akan mendengarkan kamu, maka aku akan menimpakan tanganku. Firaun tidak mendengarkan, lalu Tuhan akan menimpakan tanganku ke atas Mesir
dan mengeluarkan barisanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Nah, orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh ketika aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tanah mereka. Bapak Ibu sudah berapa kali mendengar tangan Tuhan, tanganku itu tadi ya. Nah, kemudian keterangan waktu Bapak Ibu. Ayat 7. Musa berusia 80 tahun dan Harun umurnya berapa? 83 tahun waktu menghadap Fir'aun itu. Nah, sekarang silahkan ke ayat 10. Musa dan Harun pergi supaya lebih dramatis ya. Ayat 8 dulu, maaf. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, haruslah kau katakan kepada Harun, ambil dan lemparkan tongkatmu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, dan tongkat itu pun menjadi ular. Bapak Ibu, lihat nih tokoh-tokoh yang di ayat 11 ini. Kemudian Firaun memanggil orang berilmu dan ahli sihir. Ahli ilmu gaib Mesir itu pun dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Bapak Ibu, amati di sini ya. Tuhan membuat tongkat Musa berubah menjadi ular. Tuhannya nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah Musa dan Harun. Harun melemparkan tongkat, tongkat berubah jadi ular. Nah, orang Mesir itu punya ahli ilmu gaib, ahli ilmu sihir. Mereka datang karena dipanggil, lalu mereka bawa tongkat. Tongkat mereka dilempar jadi ular semua. Loh, kalau begitu, yang dilakukan Harun dan Musa sama dengan yang dilakukan oleh ini ahli-ahli sihir Mesir. Tapi lihat, belum selesai. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Ya, kalau ngomongin ilmu gitu ya. Jadi sihirnya orang Mesir kalah sama Harun. Tapi mereka tidak tahu di belakang Musa dan Harun itu ada Yahweh. Fir'aun berkeras hati sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sekarang, Bapak Ibu kan mengenal atau tahu 10 tulah itu kan ya. Nah, sekarang saya tidak akan bicara tentang detail tulahnya, tapi lihat, kita urutkan tulah demi tulah ya. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Semua air kemudian menjadi darah. Nah, kemudian Musa, dengan kalimat Lukas ya, Musa membuat air menjadi darah. Sekarang ayat 22. Bab 7 ayat 22 ya. Tetapi ahli ilmu gaib Mesir dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Maksudnya, ahli ilmu gaib, ahli ilmu mantra, menggunakan mantra mereka untuk mengubah air menjadi darah. Bapak Ibu, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu bagaimana mungkin secara kimia air berubah menjadi darah. Dari H2O menjadi darah yang unsurnya macam-macam. Saya tidak akan mendiskusikan itu. Tapi yang tolong diamati, ahli ilmu gaib, ahli-ahli sihir Mesir
melakukan yang sama. Akibatnya, Fir'aun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua. Dan kemudian ayat 23, Fir'aun berbalik, masuk ke istana, tidak mempedulikan apa yang terjadi. Itulah yang kedua, kata. Ya. Kata kalau cuman sedikit, ini kata ya, bukan kodok. Untuk sebagian orang ini bukan tulah, ini rezeki gitu ya. Nah, kemudian ini kata itu ayat 3. Mengeriap dalam sungai Nil, masuk kemudian keluar dari sungai Nil, masuk ke istana, kamar tidur, sampai ke tempat tidur, dari tempat tidur Firaun, pegawai-pegawainya, dan bahkan sampai ke pembakaran roti, masuk ke dalam adonan. Kata-kata itu menaiki orang-orang Mesir, menaiki Fir'aun, mengganggu sekali. Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Ini dilakukan Musa. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, sehingga kata-kata bermunculan dan menutupi tanah Mesir. Tapi, ayat 7, ahli ilmu gaib itu pun dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Mereka juga mendatangkan kata. Sehingga kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Ya, Fir'aun nggak percaya. Kenapa? Lo yang dikerjakan Harun bisa dilakukan oleh ahli ilmu sihir mereka. Nah, kemudian tulah yang ketiga. Ini nyamuk ya. Sekarang lihat ayat 17, bab 8 ayat 17. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah sehingga nyamuk itu hingga pada manusia dan binatang. Seluruh debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Nah, ayat 18. Ahli ilmu gaib itu pun dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa untuk menjadikan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak mampu. Itulah yang pertama dan kedua, ahli-ahli sihir bisa melakukan seperti yang dibuat oleh Musa dan Harun. Tapi ditulah yang ketiga, nyamuk, para ahli ilmu gaib tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Kemudian yang berikutnya di ayat 19. Lalu berkatalah ahli-ahli itu kepada Fir'aun, ini perbuatan tangan ilahi. Mereka tidak sanggup membuatnya dan mereka sampai pada pengakuan ini pekerjaan ilahi yang ilahi. Itu kalau pakai bahasa Mesir, ya ini pekerjaan para dewa gitu. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya karena mereka yang merasa diri paling pintar untuk urusan ilmu gaib tidak bisa mengerjakannya. Lalu tulah yang keempat adalah lalat pika. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Kemudian sekarang kita lihat ayat 8. Tulah yang ke-6 itu bisul. Lihat ke ayat 10. Lalu mereka mengambil jelaga dari tempat peleburan dan menghadap Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, sehingga debu itu menjadi bisul-bisul yang pecah
pada manusia dan binatang. Terus, ahli-ahli ilmu gaib tidak sanggup bertahan menghadapi Musa oleh karena bisul-bisul itu. Karena mereka pun kena bisul-bisul itu sama seperti semua orang Mesir. Kalau di tulah yang ketiga tadi, mereka sudah sampai mengatakan ini perbuatan yang ilahi. Di tulah yang keenam, mereka kena tulah. Ilmu-ilmu gaib yang mereka miliki tidak dapat melindungi mereka menghadapi kuasa Allah yang hadir dalam diri Musa dan Harun. Akibatnya apa? Ya mereka kena bisul juga. Nah, kemudian tulah yang ke-7 itu ada hujan es. Tulah yang ke-8 ini belalang ya. Kemudian yang ke-9 itu ada gelap gulita. Dan kemudian sekarang begini, Bapak Ibu silahkan. Sebentar. Ke bab 11. Di bab 11 itu kita menemukan apa nyebutnya ya? Pemberitahuan, peringatan akan ada tulah yang ke-10. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun, atas Mesir. Dan sesudah itu, ia akan melepaskan kamu dari sini. Ketika ia melepaskan kamu, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki dan setiap perempuan meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya. Tadi sudah disampaikan, sekarang disampaikan lagi. Nah, kemudian lihat di ayat 4. Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di antara orang Mesir. Setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Mulai dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai anak sulung budak perempuan yang menghadap batu kilangan, juga setiap anak sulung hewan. Ini berita, pemberitahuan, peringatan akan ada satu tulah lagi. Nah, sekarang yang akan saya coba Bapak Ibu perhatikan, bab 12. Nanti tentang Paskah kita akan diskusikan di pertemuan berikut ya. Tapi berkaitan dengan pernyataan diri Allah tadi loh. Sekarang bab 12 ayat 12. Sebab pada malam ini, pada waktu Tuhan menjatuhkan tulah ke-10, aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Nah ini. Dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Yahweh. Ketika nanti Tuhan menjatuhkan tulah yang ke-10, Tuhan juga akan menjatuhkan hukuman atas dewa-dewi, atas ilah-ilah di Mesir. Bapak Ibu sekarang begini ya, saya memang tidak mengajak Bapak Ibu memperhatikan detail, tapi dari tulah pertama sampai tulah ke-10 itu tidak ada campur tangan, peran, bantuan gitu ya dari dewa-dewi Mesir.
Bapak Ibu nggak boleh jawab dengan, "Duh, kan dewa-dewa itu sebenarnya nggak ada." Nah, itu membacanya nanti akan campur-campur kalau begitu. Dan jelas kita menemukan tadi di bab 12 ayat 12, Yahweh akan menjatuhkan hukuman atas dewa-dewi, atas ilah-ilah di Mesir. Ketika Yahweh menjatuhkan tulah atas Fir'aun dan seluruh rakyatnya, dewa-dewi itu seperti diam saja, tidak berbuat apa-apa. Nah, ini menjadi tanda, kembali lagi Bapak Ibu, aku adalah yang ada di Mesir, menghadapi Fir'aun, menghadapi orang-orang Mesir. Yahweh menunjukkan tangannya yang kuat. Kuasa Allah yang diungkapkan dengan kata tangan yang kuat itu tadi, tampak jelas dalam mukjizat, lebih tepatnya ya, tulah-tulah yang dijatuhkan atas Mesir tadi. Tulah-tulah itu yang akan memaksa orang Mesir membiarkan orang Israel pergi. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu, untuk bisa lebih merasakan kekuatan Tuhan di Mesir ini, Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk ke dunia ketika ya orang Israel mengalami Yahweh adalah Allah mereka, orang Mesir punya dewa-dewi sendiri, orang Kanaan punya dewa-dewi sendiri. Nah, kemudian setiap bangsa punya ilah, setiap bangsa punya dewa. Nah, yang kita temukan di dalam kisah ini tadi, dewa-dewi Mesir yang berkuasa di Mesir tidak berdaya di hadapan Yahweh Allah Israel. Kuasa Yahweh atas Israel, kuasa Yahweh Allah Israel itu tampak bahkan di negeri yang dipercaya memiliki banyak dewa itu. Nah, kemudian kalau kita membaca 10 tulah, Bapak Ibu akan menemukan Fir'aun berkeras hati. Tapi juga Bapak Ibu akan menemukan Tuhan yang membuat Fir'aun itu berkeras hati. Kembali ke bab 7 ya. Bapak Ibu kembali ke bab 7. Lihat ke ayat 13. Fir'aun berkeras hati sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Bab 7 ayat 22. Fir'aun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka. Kemudian lihat ke bab 8, tulah kedua ya, bab 8, ayat 15. Ia mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengarkan mereka. Kemudian berikutnya, tulah yang ketiga, Bapak Ibu lihat ke ayat 19. Fir'aun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka. Ya. Kemudian tulah yang keempat, lihat ayat 32. Fir'aun tetap mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tulah yang kelima, lihat ke bab 9 ayat 7. Fir'aun tetap berkeras hati. Ya, tapi lihat sekarang tulah yang keenam. Ayat 12. Apa yang dikatakan di situ? Bab 9 ayat 12. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Beda ya. Iya. Kemudian tulah ketujuh bab 9 ayat 34. Kembali kita menemukan Fir'aun mengeraskan hatinya. Kemudian tulah ke-8. Tulah ke-8 saya nggak hafal tulah ke-8 itu.
Belalang ya. Lihat ke ayat 20. Tuhan mengeraskan hati. Tuhan mengeraskan hati lagi. Tulah ke-9. Gelap gulita. Ayat 27. Mengeraskan hati Firaun. Tuhan lagi mengeraskan hati Firaun. Bab 11 ayat 10. Bab 11 ayat 10. Mengeraskan hati lagi, tetapi Tuhan Tuhan, mengeraskan ya, hati. Tuhan mengeraskan hati. Hati. Nah, Bapak Ibu begini, kita tidak bisa membaca teks ini, kalimat ungkapan Tuhan mengeraskan hati ini dengan sudut pandang cara kita berpikir atau berteologi sekarang. Kalau maksudnya begini, kalau kita membaca Tuhan mengeraskan hati Firaun, lalu Firaun Mengeraskan hati. tidak membiarkan orang Israel pergi. Firaun tetap memperbudak orang Israel. Firaun bersalah apa enggak? Firaun bersalah atau tidak? Bisa diulangi Pak, maksudnya gimana? Oke. Perhatikan, kita menemukan beberapa kali dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, karena Tuhan mengeraskan hati Firaun jadi keras. Kerasnya hati Firaun itu diwujudkan dengan menolak membiarkan orang Israel pergi. Itu artinya Firaun tetap memperbudak Israel. Firaun jadinya bersalah atau tidak? Tidak. Tidak, karena hatinya dikeraskan. Jadi yang Karena salah siapa? dikeraskan. Firaun mengikuti kehendak Tuhan. Iya, tidak salah jadinya. Yang salah siapa? Tuhan. Nah, begitu kalau kita membaca dengan cara berpikir kita sekarang begini, loh ini gimana sih Tuhan ini? Nah, bagaimana harusnya membaca? Sekarang begini, ini kita yang masuk ke dunia zaman kuno ya. Kita yang masuk ke dunia zaman kuno. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian mengutip, Tuhan membuat saya marah sehingga saya memarahi orang lain. Oh, berarti saya nggak salah. Tuhan membuat saya dendam. Lalu Tuhan menggerakkan saya untuk membalas dendam. Oh, berarti Tuhan yang salah. Tuhan yang membuat kok. Gitu. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu tidak bisa diterima. Jadi pemahaman kita nggak begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat tadi ya, yang membuat mata itu siapa? Tuhan. Kalau ada orang buta, itu yang membuat orang itu buta siapa? Ya, Tuhan juga. Tuhan. Ada orang bisu, Tuhan yang membuat. Ada orang nggak bisa ngomong, Tuhan yang membuat. Ada orang yang nggak bisa dengar, Tuhan yang membuat. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu silahkan memahami ini bisa jadi indah sekali kok. Semua yang terjadi pada manusia, semua yang terjadi pada manusia di dunia ini, semua ada di bawah kuasa Tuhan. Mau orang Israel menang perang, kalah perang, Tuhan yang membuat. Mau orang Israel miskin, mau orang Israel kaya, Tuhan yang membuat. Semua ada di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi yang mau disampaikan ini bukan soal moralitas dulu, tetapi menunjukkan Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia di dunia. Kalau Firaun berkeras hati, tidak membiarkan orang Israel pergi, itu juga ada di bawah kuasa Tuhan. Nah, kalau begitu, balik lagi, kekuasaan Tuhan tampak nyata juga ya, di istana Firaun di Mesir, di antara orang-orang yang percaya dilindungi oleh para dewa. Kuasa Tuhan
sampai di tempat-tempat seperti itu. Jadi kalau kita menemukan ungkapan Firaun berkeras hati, yang kita temukan, nah ini Firaun berkeras karena apa? Sayang membiarkan orang Israel budaknya pergi. Tapi ketika kita menemukan Tuhan yang mengeraskan hati, yang harus diingat adalah semua itu ada di bawah kuasa Tuhan. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana tapi nanti jadi sinis, Tuhan itu dalam tanda kutip mempermain-mainkan orang Mesir. Kok bisa? Ya itu tadi, Tuhan melakukan apa saja, termasuk hal yang menunjukkan Firaun, para dewa, enggak punya kuasa apa-apa. Bahkan di tanahnya sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan ke kitab Keluaran bab 10. Keluaran bab 10. Keluaran bab 10 ya. Yang tulang belalang. Dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah mengeraskan hatinya. Ini juga, aku telah mengeraskan hatinya. Dan hati para pegawainya, supaya aku memperlihatkan mukjizat-mukjizatku di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku telah mempermainkan orang Mesir dan apa mukjizat-mukjizat yang kubuat di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. yang ada. Begitu jadinya memahaminya. Jadi di Mesir, Yahweh menunjukkan kuasanya, dan bahasa yang digunakan Bapak Ibu, mungkin kalau pakai bahasa sekarang akan dianggap sinis ya. Tuhan mempermainkan orang Mesir. Firaun dikeraskan hatinya, habis itu dikirimi tulah, dikeraskan hatinya, dikirimi tulah. Dewa-dewi Mesir pada kemana? Enggak ada. Enggak menunjukkan kuasa, tidak berdaya sama sekali di hadapan Yahweh. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita perlu perhatikan ketika kita membaca kisah tulah-tulah di Mesir ini. Bapak Ibu, lihat ya, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana air menjadi darah. Bagaimana debu jadi nyamuk. Bagaimana jelaga jadi bisul. Nah, yang seperti itu, bagaimana mungkin juga di Mesir ada gelap gulita 3 hari. Lalu ada hujan es. Nah, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk melihat hal seperti itu. Saya mendiskusikannya, tapi itu di buku yang sudah lama, buku lama yang saya tulis, buku yang judulnya Lahirnya Umat Pilihan. Sedikit banyak saya memberi keterangan tentang hal-hal seperti itu. Tapi dalam belajar kita seperti ini, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk melihatnya. Nah, yang kita lihat ini tadi apa? Yahweh, Allah Israel, menyatakan diri, dia akan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Yahweh akan membebaskan. Dan sebelum membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, Bapak Ibu lihat, Yahweh menunjukkan identitasnya. Dia adalah yang ada. Mendatangkan tulah-tulah sampai para ahli ilmu gaib tidak berdaya. Dan sepanjang waktu ketika Tuhan mengirimkan tulah-tulah, dewa-dewa Mesir tidak berdaya. Nah, Yahweh yang akan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir itu adalah Yahweh yang sangat kuat. Lebih lanjut nanti Bapak Ibu, kekuatan Yahweh itu akan tampak ketika perang. Nah, kalau Yahweh sudah berperang, itu hati-hati semua. Kenapa? Senjatanya bukan pedang, senjatanya air. Tapi itu diskusi minggu depan ya. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu. Kita lihat beberapa hal yang
kita bisa perhatikan, kita bisa ini lihat. Bapak Ibu, silahkan mengingat pengalaman-pengalaman ketika Bapak Ibu mengalami, merasakan kekuatan Tuhan. Silahkan Bapak Ibu mengingat pengalaman ketika Bapak Ibu mengalami keberadaan Tuhan. Nah, keberadaan Tuhan seringkali dialami, nggak selalu ya, tapi seringkali dialami ketika orang mengalami sesuatu yang membuat Tuhan menunjukkan kuasanya. Orang-orang tertentu mengalami bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya, itu dengan menyembuhkan orang sakit, dan menurut hitungan wajar penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Yang lain lagi mengalami kuasa Tuhan dengan mengalami perubahan yang ada di dalam hidupnya. Saya dulu dendam, saya dulu pemarah, tapi kemudian saya mengalami bagaimana Tuhan mengubah saya sehingga saya bukan pendendam lagi. Saya dulu orang yang sedikit-sedikit akan mencari hitungan. Ada untungnya nggak buat saya. Ada untungnya nggak buat saya. Terus begitu. Tapi kemudian saya mengalami saya yang keras ini diubah oleh Tuhan. Sehingga saya tidak lagi memikirkan yang seperti itu. Tapi yang nomor satu saya pikirkan sekarang, Tuhan berkenan nggak? Tuhan senang nggak dengan yang saya lakukan? Sekarang yang saya perhatikan adalah bagaimana saya bisa membuat orang lain bergembira, sehingga hidup saya yang diberikan oleh Tuhan ini sekarang punya arti, punya makna. Nah, kemudian yang lain lagi, ini biasanya yang dialami ketika ini masih muda, Tuhan yang memberikan kepada saya entah perlindungan, entah pekerjaan, entah kesanggupan untuk menghadapi situasi yang sulit, ya itu banyak dialami. Dan kemudian kembali lagi Bapak Ibu, malam ini silahkan memeriksa pengalaman yang sudah lalu, saat-saat di mana kita itu mengalami kekuasaan Tuhan. Dan kemudian dengan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya, Bapak Ibu nanti lihat diri sendiri ya. Bapak Ibu nangis apa tersenyum. Terima kasih. Selamat malam. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah menciptakan kami, mengasihi kami, dan menyelenggarakan kehidupan kami. Bapa, Engkau telah memberikan begitu banyak hal kepada kami dalam kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa Engkau juga memberikan kepada kami, mempercayakan kepada kami tugas-tugas kepada kami masing-masing. Ampunilah kami Bapa, karena kami tidak menyadari tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami mengabaikannya. Ampunilah kami, karena kami telah Engkau beri tugas, tapi kami berusaha untuk menolak tugas yang Kau percayakan kepada kami. Tapi kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami juga telah Kau percaya untuk melakukan tugas, kami mengerjakan tugas itu, dan Kau menemani, menyertai kami, sehingga kami melakukan tugas yang Kau percayakan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mempercayakan tugas itu kepada kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon kepadamu, bantulah orang-orang yang Engkau percaya untuk melakukan tugas-tugas yang khusus, tugas-tugas istimewa, tugas-tugas yang berat, untuk membawa orang-orang kembali kepada iman akan Engkau, untuk membawa orang-orang yang meninggalkan Engkau kembali ke hadirat-Mu. Tolonglah mereka, Bapa,
Sertailah mereka dalam menjalankan tugas, agar tugas-tugas mereka dapat terlaksana dengan baik. Bunda Maria, doakanlah kami, agar kami dapat bersikap seperti-Mu, menjalankan tugas yang dipercayakan Allah kepadamu dengan berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Daripada seperti permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.